Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan, mengarahkan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk siapakah ibadah diadakan? Sesungguhnya ibadah adalah tentang Tuhan dan bagi Tuhan, bukan tentang kita dan bagi kemuliaan kita. Hanya bagi Yesus yang ada berdiam di dalam kita. Mari kita muliakan Tuhan dengan pujian nyanyian rohani nomor 23. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia, sehari jiwaku kuku, pujilah Dia. Datang berkah, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan, segala kuasa ada padanya. Sayap kasih-Nya yang aman memukul anaknya. Tiada terperi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Amin. Mari kita satu di dalam doa. Benar ya Tuhan, ibadah yang kami adakan, ibadah yang kami ikuti bukanlah tentang kami, tetapi tentang Engkau ya Tuhan. Tentang bagaimana kami memuliakan Tuhan, tentang bagaimana kami duduk di kaki Tuhan dan mentaati pengajaran dan titah-titah Tuhan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kami untuk beribadah kepada Tuhan. Bapa di surga, sebelum lebih dalam ibadah pagi ini, kami mau mengakui untuk segala kesalahan kami. Kami tahu apa yang baik yang harus kami lakukan, tetapi tidak kami lakukan. Kami tahu apa kehendak Tuhan bagi kami,
tetapi seringkali kami tidak ada kekuatan untuk mentaatinya. Ampunkan kami, Bapa. Seperti janji-Mu, Engkau Maha Baik. Engkau mau mengampuni segala pelanggaran kami, karena kasih setia-Mu yang tidak bersudahan. Ya Tuhan, layakkan kami mengikuti ibadah penyembahan Tuhan pada hari ini. Hadirlah di tengah-tengah kami, berkati pujian kami dan ibadah kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baiklah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, Pendeta Immanuel. Sebelumnya kita angkat satu pujian yang indah bagi Tuhan, maukah kau jadi roti. Maukah kau jadi roti yang terpecah baginya? Maukah kau jadi anggur yang tercurah baginya? Maukah kau jadi saksi yang memberitakan Injilnya, melayani, mengasihi lebih sungguh. Mari kita katakan sekali lagi dengan iman. Aku mau jadi roti yang terpecah baginya. Aku mau jadi anggur yang tersurah bagimu. Aku mau jadi saksi yang mentahkan Injilnya, melayani, mengasihi lebih sungguh. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur, kita berterima kasih. Pada hari yang indah ini kita masih bisa bertatap kaca untuk kita boleh bersama-sama ibadah, menyembah Tuhan. Kita telah menaikkan pujian bersama-sama. Kita boleh merasakan hadirat Tuhan menjamah setiap hati kita semuanya. Dan tiba saatnya pada hari yang indah ini kita juga mau bersama-sama mendengar akan isi hati Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama melalui kebenaran firman Tuhan. Yang pada kesempatan yang indah ini kita akan membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-51. Bapak Ibu boleh membuka Alkitab masing-masing di rumah bersama dengan keluarga dan nanti akan saya membacakannya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang di sorga, kami syukuri buat berkat yang Engkau masih berikan kepada kami saat ini. Berkat kekuatan, kesehatan yang terus melimpah atas kami. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu dalam minggu yang indah ini Bapa. Engkau jaga kami, Engkau pelihara kami, sehingga kami bersama dengan keluarga, jemaat-Mu, dimanapun kami berada hari ini, kami masih boleh meninggikan nama-Mu melalui pujian, doa, bahkan melalui kebenaran firman-Mu yang boleh menjadi kekuatan penghiburan bagi kami seluruh umat-Mu. Terangi hati kami Bapa dengan terang kuasa Roh Kudus-Mu di saat kami membaca dan di saat kami merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Allah, karena kami setiap umat-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin.
Mari Bapak Ibu dan Saudara, saya mengajak kita semua buka Alkitab dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 41 sampai 51. Demikian firman Tuhan. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibunya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang hari ini akan kita renungkan dengan tema hidup bersama Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang tinggal di Bandar Lampung, di setiap perhentian lampu merah atau lampu lalu lintas, Bapak, Ibu, dan Saudara, maka kita akan selalu mendengar perkataan seorang pemimpin daerah, yaitu Ibu Hajah Eva, wakil kota Bandar Lampung. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, setiap kita jumpa di perempatan dan ada lampu lalu lintas di situ, lampu merah dan semua orang berhenti, maka suara itu akan terus terdengar. Ya, suara itu tidak pernah berhenti, bahkan dari pagi sampai malam. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, suara itu adalah suara himbauan, suara anjuran, bahkan suara peringatan, di mana Ibu pemimpin daerah kota ini selalu mengatakan agar masyarakat mengkonsumsi makanan yang sehat, agar masyarakat makan buah-buahan dan juga sayur-sayuran, dan berolahraga yang cukup. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harapan pemimpin kota ini, masyarakatnya semua sehat dengan mengkonsumsi sayuran dan juga makanan-makanan yang sehat dan juga berolahraga. Intinya agar masyarakat jauh dari segala sakit penyakit. Intinya masyarakat bisa hidup dengan sehat, bahkan jauh dari virus Corona yang hari ini masih begitu mencekam di tengah-tengah bangsa kita. Bahkan di Bandar Lampung juga masih tinggi tingkat pergerakannya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan makanan yang sehat, maka tubuh kita juga akan menjadi sehat. Kita diingatkan kepada bangsa Israel waktu di padang gurun, bagaimana Allah, Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan ajaib membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian yang diberikan oleh Allah. Padang gurun yang mereka lewati menjadi suatu beban pergumulan yang sangat berat. Bahkan makanan dan minuman juga menjadi tantangan yang berat bagi bangsa Israel. Tapi kita melihat bagaimana ajaibnya Allah membawa mereka. Betapa luar biasanya Allah menuntun bangsa Israel. Mereka juga diberikan makanan oleh Allah. Bangsa Israel hampir tidak pernah kekurangan makanan. Bahkan Alkitab mengatakan selalu hujan roti dari surga yang disebut mana. Bahkan Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu pun terkadang tidak membuat bangsa Israel bersyukur. Mereka masih terus minta dan minta makanan. Bahkan mereka minta daging.
Dan Allah siapkan daging itu, Bapak Ibu. Ini saya pikir hal yang luar biasa. Bangsa Israel tidak pernah puas dengan makanan yang Allah berikan. Bangsa Israel tidak pernah puas dengan kondisi yang sudah Allah pelihara sekian lama. Dia justru bersungut-sungut. Dia justru melawan dan juga memberontak Allah. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah ingin memimpin bangsa Israel menuju daerah yang penuh dengan susu dan madunya, menuju suatu daerah yang penuh kebebasan dan kemenangan, bukan daerah perbudakan. Mereka bisa hidup sehat, mereka bisa mengalami anugerah penyertaan Allah yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Mereka menolak Allah, ya. Mereka tidak mau menerima Allah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan dalam perikop yang kita baca hari ini, ketika Yesus berkata kepada bangsa Israel, kepada orang Yahudi yang sedang berkumpul mendengarkan khotbah Yesus, Yesus mengatakan apa? Akulah roti kehidupan yang turun dari surga. Dan apa reaksi bangsa Israel, Bapak Ibu? Mereka mulai bersungut-sungut mendengarkan suara itu. Mereka mulai dikatakan di sini menggerutu. Bahkan mereka mulai melawan Yesus. Ya, mereka nggak terima dengan apa yang Yesus katakan. Muncul tabiat aslinya seperti nenek moyang mereka di padang gurun waktu itu. Mereka juga bersungut-sungut kepada Allah, telah diberikan makanan yang luar biasa dengan kecukupan yang luar biasa. Hari ini pun kita melihat itu kembali, Bapak Ibu. Saat Yesus mengatakan akulah roti kehidupan yang turun dari sorga, maka reaksi mereka spontan. Mereka tinggalkan Yesus. Mereka bersungut-sungut. Mereka melawan Allah. Bahkan Bapak Ibu dan Saudara, apa yang mereka katakan? Bukankah itu dia Yesus? Bukankah Yusuf dan Maria adalah kita kenal? Itulah bapaknya. Kita kenal orang tuanya. Bagaimana mungkin dia berkata, aku adalah roti yang turun dari surga? Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa sejenak berpikir kalau kita ada di kondisi pada waktu itu. Sudah bisa dipastikan Bapak Ibu, mereka pasti langsung berpaling dengan ekspresi wajah mungkin yang agak sinis. Ya, mungkin mereka berkata, apa-apaan ini? Mengapa engkau berkata seperti itu? Apa yang engkau maksudkan? Ya, bagaimana mungkin engkau roti yang turun dari surga? Bagaimana mungkin ada orang yang pernah dari surga dan turun ke dalam dunia? Kami mengenalmu, ya, nggak usah sok-sokan kau Yesus. Orang tuamu pun kami kenal. Engkau dibesarkan di Nazaret. Kami tahu semuanya itu. Artinya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat betapa dangkalnya pengenalan mereka akan Yesus, Bapak Ibu. Dan spontan Bapak Ibu dan Saudara, reaksi mereka yang begitu sinis ini juga berdampak kepada apa yang sudah pernah Yesus lakukan. Ya, apa yang sudah Yesus pernah perbuat? Ya, Yesus melakukan suatu kesembuhan, mereka lihat Yesus melakukan mujizat, mereka juga pernah tahu. Bahkan baru saja Yesus melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang. Mereka juga pasti menikmatinya. Mereka pasti juga menerima dari tangan Yesus makanan yang dibagikannya itu, dan spontan itu semuanya Bapak Ibu. Mereka sudah melupakan Yesus. Karena Yesus mengatakan, aku adalah roti yang turun dari surga. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa mudahnya mereka hilang keyakinan, keraguan kepada Yesus karena pernyataan yang Yesus sampaikan. Bapak Ibu dan Saudara, kita belajar bahwa seringkali Bapak Ibu dan Saudara dalam kehidupan kita pun Bapak Ibu, kita meragukan akan Yesus. Ya, ada banyak hal yang mungkin kita mulai bimbang mengenal Yesus. Ya, artinya kita nggak terlalu dalam mengenal Yesus. Mungkin di antara kita mengenal bahwa Yesus itu sebagai tokoh agama, okelah dia sangat dikagumi. Sebagai orang yang hebat, setara nabi, okelah dia orang yang sangat hebat. Tapi mengakui Yesus dan percaya Yesus adalah Tuhan, ini hal yang sangat sulit. Bahkan dunia di mana kita hari ini ada juga Bapak Ibu, masih banyak orang yang tidak mau mengenal Yesus sebagai Tuhan. Sebagai nabi, oke, orang percaya. Tapi sebagai Tuhan, orang sudah mulai sinis mengatakannya, nggak mungkin Tuhan itu manusia. Ini masih banyak dan sering kita mendengarkannya. Sebagai guru yang hebat mungkin orang percaya, tapi sebagai Tuhan
orang masih banyak belum percaya kepada Yesus. Artinya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa? Karena banyak orang tidak mau belajar sungguh-sungguh. Banyak orang tidak mau mengenal, mempelajari Yesus lebih dalam lagi. Ya, apakah mereka nggak ingat bagaimana malaikat datang kepada Maria dan Yusuf? Apakah mereka nggak tahu waktu itu beberapa gembala bersorak-sorai melihat kelahiran seorang bayi raja? Apa mereka nggak ingat ada orang-orang perbintangan yang luar biasa jauh dari kotanya meninggalkan mencari bintang di mana bayi dilahirkan? Apa mereka lupa? Apa mereka pura-pura lupa dan nggak percaya akan itu semuanya? Sering Bapak Ibu dan Saudara pengenalan kita akan Yesus juga terbatas. Kenapa? Kita nggak mau belajar. Kita nggak mau melihat lebih jauh lagi siapa Yesus sebenarnya dalam kehidupan kita. Sering pengenalan kita yang nggak lengkap akan Yesus membuat kita ragu kepada Yesus, membuat kita sangsi akan apa yang Yesus lakukan. Jadi Bapak Ibu, kita perlu mengenal Yesus lebih dalam lagi. Artinya Bapak Ibu, terlebih saat kita menghadapi masalah, ya, saat kita berdoa seakan-akan doanya kok nggak pernah Tuhan jawab, ya. Apakah Tuhan bisa mengubahkan keadaan ekonomi kami yang sedang runtuh hari ini? Saat itu lama dinanti nggak akan datang dan lama sekali nggak datang. Kita sudah mulai ragu. Tuhan Yesus, Engkau sanggup menolong kami enggak? Ya. Saat kita terus berdoa buat keluarga saudara kita yang sakit nggak sembuh-sembuh sekian lama, sekian tahun, keyakinan kita kepada Yesus sebagai Tuhan juga kadang mulai ragu. Kita mulai pudar. Kita mulai meninggalkan Yesus. Bapak Ibu dan Saudara, syukur dalam pembacaan kita ini, ya, kita melihat Yesus yang luar biasa di tengah sungut-sungut bangsa Yahudi, di tengah orang-orang yang tidak suka dengan Yesus, di tengah Yesus ditolak oleh mereka. Yesus memberikan satu jawaban. Mungkin hari ini yang kita masih ragu-ragu tentang Tuhan Yesus juga. Mungkin hari ini kita juga yang keyakinan akan Yesus sudah mulai pudar. Yesus hari ini Bapak Ibu, dalam teks yang kita baca memberikan satu jawaban agar kita tidak mengalami keraguan lagi. Dikatakan di situ tadi Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jika tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan aku akan membangkitkan dia pada hari terakhir. Ada tertulis dalam kitab para nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Tuhan. Ini kan mau mengungkapkan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Allah menarik semua orang. Untuk siapa? Untuk percaya kepada Yesus. Kalau hari ini saya Bapak Ibu masih percaya kepada Yesus, jangan katakan lantas kita hebat Bapak Ibu. Itu karena Allah yang menarik supaya kita percaya kepada Yesus, ya. Kalau tidak Bapak Ibu, orang nggak akan pernah bisa datang kepada Tuhan Yesus. Nggak pernah, ya. Itu semua karena Allah yang menarik kita Bapak Ibu dan Saudara. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, mungkin kita nggak akan pernah menanggapi pengajaran Tuhan kalau Allah yang tidak menarik kepada kita. Ya, mungkin kita akan masa bodoh dengan ajaran Yesus. Itu semua Bapak Ibu karena Allah menarik kita semuanya Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk percaya kepada Yesus. Mungkin orang akan cuek dengan ajaran Yesus Bapak Ibu. Kalau hari ini kita percaya, kalau hari ini kita masih bersama keluarga duduk mendengarkan ibadah firman Tuhan Bapak Ibu, percayalah, itu bukan kekuatan kita. Kenapa? Karena Allah yang menarik kita semuanya, Allah yang mengingatkan kita semuanya. Amin Bapak Ibu. Ini luar biasanya Tuhan, ya. Artinya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini ditarik oleh Bapa untuk apa? Untuk percaya kepada Yesus. Ini adalah kata-kata yang sangat kuat Bapak Ibu. Bisa diartikan ini dipaksa, ya, atau terjemah lain misalkan diseret Bapak Ibu. Kita dipaksa oleh Bapa supaya percaya kepada Tuhan. Kita diseret oleh Bapa supaya apa? Supaya kita datang kepada Tuhan. Ini yang luar biasa, ya. Artinya Allah tidak tinggal diam Bapak Ibu. Kalau hari ini kita ada, karena Allah tarik kita semuanya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ini kan mau menunjukkan suatu jaminan Allah yang luar biasa diberikan kepada kita ketika kita datang kepada Kristus Bapak Ibu. Allah memberikan kasih-Nya kepada kita. Allah menarik kita supaya Allah memberkati kita. Ini kan suatu hal yang luar biasa, ya. Setelah Yesus atau Allah menarik kita, atau setelah kita ditarik oleh Bapa, Yesus berkata, kamu harus percaya. Nah itu, ya. Jadi setelah kita ditarik Bapa, diseret, dipaksa, maka kita juga harus percaya. Kepada siapa? Kepada Yesus Bapak Ibu.
yang sudah mengatakan dia adalah roti hidup. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan melanjutkan, tidak ada seorang pun yang telah melihat Bapa kecuali Dia yang berasal dari Allah. Ia telah melihat Bapa, artinya hanya ada satu juru bicara, hanya ada satu orang yang pernah dari sorga turun ke dalam dunia. Itulah Yesus. Ya, itulah Allah yang menjadi manusia. Itulah Allah yang akan terus ada bersama dengan kita. Allah yang transenden di sorga, tapi juga Allah yang imanen, yang ada bersama dengan kita. Kita harus percaya Bapak Ibu dan Saudara. Maka dilanjutkan di ayat selanjutnya, ya, dia menambahkan kata-kata yang sangat indah. Dia yang percaya memiliki hidup yang kekal. Artinya Bapak Ibu, Yesus yang kita percaya itu, Yesus yang kita imani hari ini Bapak Ibu, Dia memiliki hidup yang kekal. Ini kan sungguh suatu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Artinya betapa sabarnya Yesus Bapak Ibu ya. Dia terus mengulang-ulangi pengajarannya, akulah roti hidup, percayalah di dalamku ini ada satu kehidupan kekal. Yesus mau memecahkan kebingungan banyak orang tentang roti yang turun dari surga. Yesus mau menjelaskan kepada mereka, pada orang-orang yang ada di sinagog waktu itu, yang ada di Kapernaum, dan kepada saya yang hari ini. Dan juga Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan, di tengah semua keraguan, Yesus mengatakan di dalamku ada keselamatan, di dalamku ada kehidupan yang kekal. Kepada kita yang mungkin hari ini bersungut-sungut karena kondisi, kepada kita yang hari ini mungkin terus menggerutu kepada Allah karena masalah yang belum terselesaikan, percayalah Bapak Ibu, di dalam Yesus ada jawaban. Amin Bapak Ibu ya. Di dalam Yesus ada satu kekuatan yang luar biasa. Itu yang Dia jaminkan kepada kita. Bahkan Bapak Ibu dan Saudara, Yesus juga menambahkan, tidak hanya pemahaman kita secara luar, ya, tidak hanya pemahaman kita secara luar, tahu semua tentang Alkitab. Tapi Yesus juga mau Bapak Ibu, supaya hati kita dicerahkan oleh firman Tuhan. Harus ada keterbukaan Bapak Ibu. Yesus sudah tarik kita, maunya hati ini kita buka untuk Dia. Hati pikiran kita juga kita buka dan kita untuk terima Dia. Jangan sudah kita ditarik pun kita nggak ada respon. Yesus mau katakan jangan hanya paham Dia secara luarnya saja, tapi juga buka hatimu. Ya, Dia mau masuk. Buka pikiranmu. Dia mau hidup di dalam kehidupan kita, agar segala sesuatu yang diajarkan Yesus nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini saya pikir luar biasa Bapak Ibu dan Saudara, agar perbuatan kita itu selaras dengan apa yang Yesus lakukan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang reporter, ya, dia ingin mewawancarai seorang tokoh nasionalis, kita katakan Mahatma Gandhi. Ya, dia ingin sekali Bapak Ibu dan Saudara membuat catatan tentang Mahatma Gandhi. Ya, kita semua pasti tahu. Mahatma Gandhi seorang tokoh, saya pikir yang luar biasa dalam perjuangannya. Mahatma Gandhi jarang sekali menggunakan kekerasan. Ya, tapi hal yang menarik Bapak Ibu yang dicatat oleh reporter ini, bahwa jawaban Mahatma Gandhi tentang orang Kristen justru yang diberikan. Jadi reporter mengatakan, Gandhi, tolong beritahu saya, apa pendapat Anda tentang orang Kristen? Mahatma Gandhi dengan lugas, dengan slow memberikan satu jawabannya, ya. Ambilkan batu dari sungai itu. Ya. Jadi Mahatma Gandhi memberikan jawaban, ambilkan saya batu dari sungai itu. Lalu pria ini mengambil batu dari sungai itu dan memberikan kepada Gandhi. Gandhi mengatakan bahwa sungai itu selalu mengalir. Sungai itu nggak pernah kering. Sehingga batu yang kamu ambil ini basah. Ya, kenapa? Karena selalu kena sungai. Tapi sekarang saya minta tolong. Tolong sekarang pecahkan batu itu. Ya, setelah batu itu dipecahkan, hanya ada berapa lapis yang basah, tapi di tengah-tengah batu itu masih kering Bapak Ibu. Ya, di tengah-tengah batu yang mereka pecahkan itu masih kering. Dan Mahatma Gandhi menjawab, orang-orang Kristen telah menerima ajaran Yesus itu ribuan tahun. Mereka telah menerima Injil Yesus juga sudah ribuan tahun. Tapi ajaran-ajaran Yesus yang sudah ribuan tahun itu hanya ada di permukaan pikiran mereka. Ajaran tentang Yesus yang sudah ribuan tahun itu nggak pernah masuk ke dalam hati orang Kristen. Hanya sampai kepada permukaan.
Jadi apa yang diajarkan Yesus jarang mengubah kehidupan orang Kristen. Karena di dalam hati orang Kristen masih kering. Yang mereka kenal Yesus hanya dalam pikiran, pengetahuan. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya pikir ini menjadi suatu perenungan bagi saya dan bagi kita semua yang percaya. Kita hampir semua sudah percaya lama kepada saat Yesus, ya, percaya kepada Yesus. Apalagi zaman sekarang, Bapak Ibu, ya. Kita mau pilih yang seperti apa pengajaran Yesus ada, ya. Mau cari pengkhotbah di YouTube yang paling singkat, yang paling panjang, yang lucu, yang keras, semuanya ada. Ya. Mau cari renungan harian dari aplikasi apapun, semuanya ada. Mau cari ibadah dengan ibadah yang mewah, yang selebrit luar biasa, semuanya juga ada. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah semua itu masuk dalam hati kita? Ya, apakah khotbah-khotbah yang hebat yang Bapak Ibu dengarkan hari ini membangun kerohanian Bapak Ibu? Sudahkah itu membasahi hati kita yang kering saat ini? Atau hanya sampai di permukaan? Hanya sampai di pikiran kita, sehingga tidak ada sama sekali dampaknya dalam kehidupan kita. Sehingga banyak orang Kristen yang walaupun mungkin satu hari mendengarkan 5 kali khotbah, tapi nggak ada dampak perubahan dalam kehidupannya. Kenapa nggak masuk ajaran itu ke dalam hati? Kering hati itu, hanya sampai kepada permukaan. Jadi mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita evaluasi kehidupan kita. Ya, Yesus sudah mengatakan di ayat 50, inilah roti yang turun dari surga, supaya siapa yang memakannya tidak mati. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jika seseorang makan roti ini, dia akan hidup selamanya. Dan roti yang akan kuberikan adalah dagingku, yang kuberikan juga untuk kehidupan dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sudah menawarkan dirinya menjadi makanan bagi kita. Maukah kita menerimanya, Bapak, Ibu? Maukah kita ambil roti kehidupan itu dan kita memakannya? Supaya sampai ke dalaman hati kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Supaya itu mengisi kelaparan rohani kita hari ini. Supaya makanan itu membawa kekuatan, memuaskan semua kehidupan kita. Maukah kita terima itu, Bapak, Ibu, masalahnya? Maukah apa yang ditawarkan Yesus hari ini, akulah roti yang dari surga, makanlah kamu? Apakah kita mau makannya, Bapak, Ibu? Harusnya kita menerima itu. Ya, supaya hidup kita dipenuhi, Bapak, Ibu. Bahkan kita mengalami suatu hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Kita rindu, Bapak, Ibu, hari ini. Tuhan penuhi saya. Tuhan kenyangkan hidup saya. Ya, dengan menerima Engkau sebagai roti hidup dalam kehidupan ini. Maukah kita hidup bersama dengan Tuhan, Bapak, Ibu? Tuhan akan siapkan semuanya. Kadang kalau kita berpikir, Bapak, Ibu, Tuhan panggil kita, Tuhan tarik kita, itu untuk memberkati kita. Tapi mengapa masih banyak orang yang menolaknya? Kenapa Allah yang memberikan putranya supaya kita hidup kekal, supaya kita hidup selama-lamanya, supaya tidak ada kematian, orang Israel masih menolaknya. Orang-orang yang di sinagog Kapernaum masih menolaknya. Bukankah Allah menarik kita supaya kita percaya dan kita hidup punya kekal? Tapi masih banyak orang yang hanya sebatas permukaan memahami Yesus, Bapak, Ibu. Tapi hari ini, mari kita makan bersama dengan Dia. Mari kita tinggal bersama dengan Allah, Bapak, Ibu. Sehingga apa yang menjadi ketakutan, kekhawatiran, sungut-sungut bagi kita, semuanya boleh diselesaikan. Karena Yesus sendiri yang mengatakan, Bapak, Ibu, aku adalah roti hidup itu. Mari kita minta pimpinan Tuhan dalam hati kita. Bapa, ajari aku. Bapa, tuntun aku dimanapun aku berada. Di saat aku lapar, Engkau yang memuaskan, Tuhan. Di saat aku haus, Engkau juga yang memberikan kelegaan. Dimanapun kami tinggal hari ini, Tuhan. Dimanapun kami berada hari ini, Tuhan. Biarlah kami menerima Engkau. Aku mau tinggal bersama-sama dengan Engkau. Maunya kan itu, Bapak, Ibu. Allah mau tarik kita, Allah mau tinggal kita, Allah mau supaya kita percaya, supaya kita diberkati. Gak ada yang lain, Bapak, Ibu. Tapi sekali lagi, apakah kita akan seperti bangsa Israel yang juga akan menolak roti yang dari surga? Hari ini, Bapak, Ibu, Tuhan mau tinggal bersama dengan kita. Maukah kita menerimanya? Maukah kita hidup bersama-sama dengan Dia? Sehingga segala keraguan, ketakutan akan sirna dari kehidupan kita. Amin, Bapak, Ibu, kasih Tuhan. Salam, Tuhan memberkati kita semuanya dan kita berdoa. Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur kalau firman-Mu hari ini mengingatkan kami, Tuhan. Kalau firman-Mu hari ini menyapa kami umat-Mu, Tuhan. Seringkali kami sama dengan orang-orang Yahudi yang selalu menolak ajaran-Mu, yang selalu meninggalkan ajaran-Mu, yang selalu tidak percaya akan Engkau. Hidup kami sering, Tuhan, mengalami pergumulan. Dan saat itu datang, Tuhan, kami meninggalkan Engkau.
Kami tidak pernah sungguh-sungguh menerima Engkau Tuhan. Mungkin pengetahuan kami tentang Engkau luar biasa, tapi kadang tidak sampai dalam kedalaman hati kami. Terkadang hati kami kering, meski kami sering mendengar firman-Mu, meski kami sering berdoa, meski kami sering membaca dan merenungkannya. Tapi kami jarang Tuhan mengundang Engkau dalam hati kami. Hari ini Tuhan, bila firman-Mu sungguh-sungguh mengingatkan kami seluruh jemaat-Mu, agar kami mau tinggal bersama dengan Engkau Bapa, dan Engkau akan memenuhi semuanya, karena Engkau yang dari surga telah memberikan segalanya atas kami. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Berkati kami Tuhan, berkati kami seluruh jemaat-Mu ya Allah Bapa di surga, yang hari ini mengalami beban pergumulan Tuhan, yang hari ini mungkin mengalami keraguan akan Engkau Tuhan. Biarlah firman-Mu memberikan satu kepastian, satu jawaban atas mereka, bahwa Engkau adalah jawaban atas kehidupan kami. Biarlah Tuhan Kau melihat seluruh jemaat-Mu yang sakit, Tuhan Kau jamah, Kau lawat, Kau berikan kesembuhan. Bahkan mereka yang kehilangan harapan, mereka kembali berpegang kepada Engkau. Bahkan mereka yang hari ini Tuhan berputus asa, Tuhan juga senantiasa menghibur, memberikan kekuatan, pengharapan. Kalau hari ini Tuhan ada jemaat-Mu yang sakit Tuhan, baik yang di rumah sakit maupun yang ada dirawat di rumah Tuhan, kami rindu Tuhan pertolongan-Mu menjamah mereka, mengurapi mereka Bapa, dan kasih setia Tuhan memberikan kesembuhan kepada seluruh jemaat-Mu. Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami juga menyerahkan seluruh jemaat Tuhan dalam setiap aktivitas mereka, dalam segala pekerjaan mereka Tuhan, di tengah-tengah masa yang sulit pada saat ini Tuhan. Banyak jemaat-Mu mengalami guncangan dalam perekonomian mereka Tuhan, yang berusaha, yang bekerja, yang swasta, apapun yang dilakukannya Tuhan, kami rindu Engkau memberkatinya Bapa, sehingga segala jerih payah mereka boleh mendatangkan berkat rezeki bagi keluarga mereka masing-masing, dan Kau terus mencukupkan kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa di surga, tiliklah seluruh jemaat-Mu Tuhan, bahkan anak-anak yang sekolah juga Tuhan, Kau berkati mereka dengan hikmat pengetahuan yang daripada Allah, sehingga mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa, mengenal Engkau, bahkan memiliki karakter seperti Engkau, sehingga firman-Mu Tuhan sungguh mengubah kehidupan kami semuanya. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami Tuhan. Lindungi bangsa kami hari ini Tuhan, yang terus berjibaku melawan virus corona, yang terus melambung tingkat volumenya Tuhan. Tapi kami percaya Engkau Allah yang luar biasa, memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri Tuhan dalam berusaha mencegah, bahkan mengurangi perkembangan virus corona ini Tuhan. Dan sadarkanlah masyarakat betapa pentingnya usaha yang dilakukan pemerintah hari ini Bapa, agar itu semua bisa menghambat pertumbuhan virus Tuhan, sehingga virus corona betul-betul bisa lenyap dari bangsa dan negara kami. Tapi kami percaya Tuhan, di atas semuanya itu, bila hanya kehendak Tuhan yang boleh terjadi. Ini harapan kami Bapa, ini doa kami yang kami serahkan melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah segenap langkah kehidupanmu hanya kepada Dia. Dialah Allah kita, Dialah roti hidup yang turun dari surga untuk memenuhi segala kebutuhan kita, untuk memberikan keselamatan dan kehidupan yang kekal selama-lamanya. Dia adalah Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita muliakan, yang memelihara kita sampai pada hari ini. Serahkanlah hidupmu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu,
dan memberi engkau damai sejahtera di dalam setiap kehidupan keluarga rumah tanggamu, suami istri dan anak-anakmu, di dalam setiap pekerjaanmu, segala aktivitasmu. Tuhan memberkatimu hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kita saat teduh sejenak. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya.